Gadisku yang kukenal seumur hidupku, tiba-tiba membutuhkan bantuanku. Dia bilang dia jatuh cinta pada murid pindahan baru, dan dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Pasti kutukan. Dia bilang dia butuh aku menciumnya sekali saja untuk mematahkan kutukan itu. Kupikir dia hanya mencoba mempermainkanku, jadi aku mengabaikannya. Seharusnya tidak, karena ketika anak baru itu, Caleb, menjebakku atas tuduhan penyerangan, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menuntutku meminta maaf padanya. Jadi Roe dan Caleb hanya menunggu aku untuk mengakui kesalahanku. Aku meraihnya dan menciumnya dengan keras. Sedetik kemudian, kabut di matanya menghilang. Setelah itu, tindakan itu menjadi senjata andalanku, dan percayalah, Caleb tidak menerimanya dengan baik. Dia akhirnya menangis, mengadu pada sesuatu yang tak terlihat yang disebutnya sistem. Aku berhenti. Aku sudah selesai. Mereka menggunakanku sebagai alat dalam permainan kecil mereka yang menjijikan. Itu dimulai saat latihan lari pagi. Caleb Evans, anak baru itu, dengan sengaja menjatuhkan diri ke lintasan. Lalu dia mulai berteriak seperti ditembak. "Ethan, kenapa kau mendorongku?" Dia meraung, suaranya dipenuhi rasa takut palsu. "Hanya karena Jess mengambilkan sepotong pizza untukku di kantin, kau mau membunuhku? Kau gila, benar-benar psikopat." Ledakan amarahnya yang tiba-tiba memecah keheningan sebelum fajar dan semua kepala menoleh ke arah kami. "Aku tidak menyentuhnya," kataku, berusaha tetap tenang. "Dia tersandung sendiri. Dia menjebakku." Tapi pukul 5 pagi, dengan langit masih berkabut dan kelabu, tidak ada yang memiliki pandangan yang jelas. Dan semuanya terjadi begitu cepat. Tidak ada yang percaya padaku. Maksudku, kenapa anak baru itu tiba-tiba menuduh seseorang melakukan hal seperti itu? Dasar brengsek. Seseorang bergumam mengolok-olok anak baru itu hanya karena dia sudah lebih lama di sini. Tepat sekali. Kenapa dia memilihmu jika dia tidak melakukan apapun? Yang lain menimpali. Saat itu Jess Miller berjalan mendekat. "Oh, bagus. Jess ada di sini." Aku mendengar seseorang berbisik. Dia akan menjelaskan ini pada Caleb. Caleb masih tergeletak di tanah, bertingkah seperti anak anjing yang terluka. Melihatnya, kau tak akan pernah menduga bahwa hanya 10 menit sebelumnya, dia menyeringai padaku. Suaranya penuh kesombongan. "Hey Ethan," katanya. "Teman masa kecilmu itu Jess? Dia cantik." "Aku duluan. Jangan marah. Kita bisa bersaing memperebutkannya. Adil dan jujur." Jess dan aku tumbuh bersama. Kami adalah pasangan itu. Semua orang di Northwood High mengenal Jess. Mereka punya pepatah. Dia secantik dan semenarik dirinya, dan konon hanya aku yang bisa menanganinya. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa denganku, dia sangat manis. Jika aku pernah berkelahi, dia akan selalu membelaku, tanpa pertanyaan. Tapi sejak Caleb pindah bulan lalu, dia berubah. Kehangatan yang selalu dia berikan padaku tiba-tiba terbagi. Dan sekarang, saat dia menerobos kerumunan, wajahnya muram. Dia menatapku, suaranya dingin, meminta maaf padanya. Sekarang, aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kau lebih percaya padanya daripada padaku. Seolah-olah dia terhipnotis. Kata-kataku hanya terpantul begitu saja darinya. Apalagi yang harus kupikirkan? Dari semua orang ini, mengapa dia hanya menuduhmu? Dia orang baru, dia tidak kenal siapapun. Seharusnya dia berusaha untuk tidak menonjolkan diri, bukan mengarang kebohongan. Caleb yang masih tergeletak di tanah menambah bahan bakar ke api. "Jess, mungkin sebaiknya kau menjauh dariku mulai sekarang," katanya, suaranya bergetar. "Ethan bilang kalau aku berbicara denganmu lagi, dia akan menyuruh teman-temannya untuk memukuliku. Aku tidak tahu apa yang kulakukan padanya. Aku hanya ingin belajar, mendapatkan nilai bagus, dan mendapatkan pekerjaan yang layak agar orang tuaku tidak perlu bekerja terlalu keras." Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. "Aku tidak seperti dia. Dia lahir dengan sendok perak di mulutnya. Keluargaku bergantung padaku. Aku tidak punya waktu untuk permainan bodoh ini." Suara Jess melembut saat dia menoleh padanya. "Jangan khawatir. Aku janji ini yang terakhir kalinya. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi." Lalu dia menatapku dengan tatapan dingin. "Aku akan menghitung sampai 3. Kau minta maaf pada Caleb, atau kau akan menyesalinya." Aku tidak meminta maaf. Sebaliknya, aku melangkah maju dan mencium bibirnya. Aku bukan hanya bersikap mesum. Aku punya alasan. Minggu lalu, Jess menerobos masuk ke rumahku tanpa mengetuk. Aku sedang mandi, dan kemunculannya yang tiba-tiba hampir membuatku melompat keluar jendela. "Ethan, ini darurat. Kurasa aku dikutuk atau semacamnya. Kau harus membantuku." Yang kuinginkan hanyalah membuatnya keluar dari kamar mandi, agar aku bisa menyelesaikan mandi. Tetapi dia berdiri di ambang pintu dan berbicara tanpa henti. "Kau harus percaya padaku." Dia memohon dengan nada yang seolah mencoba menghancurkan hidupku.
Aku memiliki momen-momen kejernihan pikiran, tetapi itu tidak berlangsung lama. Kita perlu duduk dan mencari solusinya. Sekarang aku melirik diriku sendiri. Duduklah. Akhirnya, aku menyerah, melilitkan handuk di pinggangku dan keluar. Saat itulah, aku menyadari dia memegang bongkahan es besar dari salah satu perlengkapan koktail mewah itu. Apa yang kau lakukan? Apa kau suka menyiksa diri sendiri? Saat aku berbicara, dia menjilat bongkahan es itu lagi, menggigil. Kalau tidak, katanya sambil gemetaran, aku takut kepalaku akan pusing lagi. Ethan, kau harus percaya padaku. Aku tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini, tapi aku terus-menerus memihak pada Caleb, dan aku tidak bisa menghentikannya. Matanya membelalak ketakutan. Aku bahkan bermimpi buruk tadi malam. Aku bermimpi bahwa aku terus menjauhkanmu demi dia berulang kali, sampai kau sangat patah hati. Kau pergi, pindah, dan aku tidak pernah melihatmu lagi. Dia semakin takutan. Serius, mimpi itu terasa sangat nyata. Aku mencarinya di Google, dan semua forum mengatakan itu adalah tanda terkena kutukan atau sihir. Suaranya merendah menjadi bisikan. Caleb itu orang jahat. Dia mencoba memisahkan kita. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, aku takut aku akan kehilanganmu selamanya. Aku hanya menatapnya, masih basah kuyup setelah mandi. Kau perlu mengurangi waktu membaca fanfiction murahan. Dan bagaimana dengan kemarin? Tambahku. Bukankah kau yang bilang kau naksir Caleb dan aku harus menjauh darimu? Tiba-tiba dia menerjangku, menyembunyikan wajahnya di dadaku. Dia berpegangan padaku seperti anak kecil yang ketakutan. Semua keberaniannya hilang. Ethan, aku sangat menyesal. Aku kehilangan akal sehatku. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku harus mengingatkan diriku sendiri bahwa aku berdiri di sana hanya mengenakan handuk. Aku seorang remaja laki-laki. Ada batasan seberapa banyak yang bisa ditanggung seorang pria. Oke, berhenti, kataku, mencoba mendorongnya perlahan. Aku memaafkanmu, tapi soal kutukan ini, apa kau punya bukti? Rahang Jess mengencang. Aku lebih mengenal diriku sendiri daripada siapapun. Kau satu-satunya orang yang pernah kuinginkan untuk bersama. Bagaimana mungkin aku tiba-tiba jatuh cinta pada orang lain? Wajahku terasa panas. Bahkan bagiku, pengakuan yang begitu lugas sulit untuk diterima. Hei, aku mencoba serius, gumamku. Jangan bersikap aneh. Aku serius, desaknya. Tidakkah menurutmu aneh kalau aku tiba-tiba terobsesi dengan murid pindahan baru? Aku seharian mencari di Google dan akhirnya menemukan solusi potensial. Dia menatapku tepat di mata. Lain kali aku mulai bertingkah gila, kau harus menciumku dengan penuh gairah. Aku hanya menatapnya. Apa? Pikirkan dulu, jelasnya sedikit terlalu antusias. Ini sesuatu yang tiba-tiba, sangat bagus. Ini Pasti akan membuatku sadar, kan? Aku benar-benar mempertimbangkan untuk sekadar menjentikan keningnya. Aku cukup yakin ini semua hanyalah rencana rumit untuk mendapatkan ciuman dariku. Setelah aku pada dasarnya memaksanya keluar dari rumahku, dia berdiri di beranda dan berteriak, "Ethan, ingat apa yang kukatakan. Kau setidaknya harus mencobanya. Bagaimana jika itu satu-satunya penawarnya?" Saat itu, aku tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang, persetan, apa yang harus kurugikan? Suara terkejut terdengar dari kerumunan di sekitar kami. Apakah Ethan gila? Itu penyerangan. Ya, seseorang harus memanggil guru. Tidak, panggil polisi. Apa dia pikir dia begitu tak tertahankan? Dia akan luluh. Tunggu saja, Jess akan menghajarnya minggu depan. Aku menciumnya, lalu mundur selangkah. Mataku tertuju padanya. Di luar, aku tampak tenang. Di dalam, jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu apakah rencana gila ini akan berhasil. Dari sudut mataku, aku melihat Caleb, tangannya mengepal. Ketika dia menyadari aku menatapnya, dia menatapku dengan tatapan kemenangan penuh percaya diri. Itu tidak berhasil. Jess hanya menyeka mulutnya dengan punggung tangannya. Ekspresi jijik terpancar di wajahnya. "Ethan, siapa yang memberimu hak untuk melakukan itu?" bentaknya. "Sekarang kau tidak hanya perlu meminta maaf kepada Caleb, kamu harus meminta maaf padaku, atau aku akan menelpon polisi." Caleb sambil tertawa. Murid-murid lain menunjuk dan berbisik-bisik. Untuk sesaat aku benar-benar bingung. Dialah yang memohon padaku untuk melakukan ini. Tapi jika aku mencoba menjelaskannya, tidak ada yang akan percaya padaku. Aku merasakan gelombang penghinaan seolah Jess telah mempermainkanku. Dan tepat setelah itu, gelombang amarah yang panas mulai membuncah di dadaku. Aku menatap tajam mereka berdua, mencoba memutuskan siapa yang pantas dipukul duluan. Dan kemudian seorang guru muncul. Setelah mendengar ceritanya, dia memisahkan kami.
Malam itu ada ketukan di pintu kamar tidurku. Itu Jess. Aku menolak untuk membukanya, jadi dia hanya duduk di lorong di luar pintuku dan mulai menangis pelan pada awalnya, lalu terisak-isak. Tangisannya begitu keras dan menyedihkan sehingga tetanggaku mungkin mengira gedung kami berhantu. Itu cukup untuk membangunkan ibuku. Dia membuka pintunya sedikit, memegang tongkat baseball kayu seolah-olah dia mengharapkan hantu. Dan, Carol? Jess terisak. Ibuku terkejut. Jess, sayang, ada apa sebenarnya? Masuklah. Jess hanya gemetar kepalanya. Bisakah kau sampaikan pesan ini untuk Ethan? Katakan padanya mungkin dosisnya hari ini tidak cukup kuat. Aku mendengar itu dari kamarku dan langsung marah. Jess, apa kau masih mencoba mempermainkanku? Aku meraung dari balik pintu. Pergi sana. Tapi dia tidak mau pergi. Dan ibuku, mungkin khawatir dengan cerita hantu yang akan beredar di pagi hari, akhirnya menyeretnya masuk. Jess langsung menuju kamarku dan memelukku, memohon, Ethan, aku benar-benar sudah berusaha, aku bersumpah, tapi kutukan itu terlalu kuat. Dia terdengar sangat tulus, tapi aku masih marah. Berhenti mempermainkanku, kau tampak baik-baik saja sekarang. Senyum getir terlintas di wajahnya. Dia mengangkat bajunya, memperlihatkan jaket kulit pangrok di bawahnya. Hanya saja dia memakainya terbalik, dengan semua kancing logam menekan kulitnya. Ibuku mengintip masuk. Ada apa dengan kalian berdua? Kukira kalian sahabat. Karena tidak ingin mendapat ceramah, aku menyuruh ibuku kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Melihat Jess seperti itu, pada dasarnya menghukum dirinya sendiri, amarahku mulai mereda. Kami duduk untuk memikirkan ini. Bagaimana rasanya hari ini? Saat aku menciummu, tanyaku. Jess menopang kepalanya dengan tangannya. Untuk sepersekian detik, pikiranku jernih. Aku ingin membantumu menghapus seringai bodoh itu dari wajah Caleb, tapi... Hanya sesaat, kemudian perasaan itu kembali menguasai diriku. Aku mencondongkan tubuh ke depan, berpikir, jadi mungkin itu memang belum cukup. Dia mengangguk dengan antusias. Tentu saja, lain kali kau harus melingkarkan lenganmu di pinggangku dan mungkin menyentuhku. Ya, kau tahu, sedekat mungkin. Dia menjilat bibirnya, ada kilatan di matanya, dan itu terlalu singkat. Lain kali, kamu harus melakukannya setidaknya selama 1 menit. Aku menjentikan keningnya. Dalam mimpimu, kurasa rencana ini tidak akan berhasil, kataku. Mungkin sebaiknya kamu memakai jaket itu setiap hari. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa pulih dari mimpi buruk malam ini? Dia bergidik, memeluk dirinya sendiri. Aku mengalami mimpi buruk itu lagi, mimpi di mana kau meninggalkanku. Itu membuatku takut. Setelah membicarakannya, kami memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Keesokan harinya, kesempatan itu datang. Kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Dia mengatakan perilakuku kemarin, menindas murid baru, tidak dapat diterima. Teguran resmi sudah tercatat dalam catatanku. Satu-satunya pilihanku adalah pergi ke rumah sakit, meminta maaf kepada Caleb, dan membuatnya memaafkanku. Kalau tidak, aku akan diskors. Aku bisa merasakan rambutku hampir terbakar. Pria itu mengenakan celana olahraga tebal kemarin. Dia tidak memiliki satu goresan pun di tubuhnya. Apa yang dia lakukan di rumah sakit? Lalu teleponku berdering. Itu Jess. Jess versi gila. Suaranya datar dan tanpa ampun. Ethan, kau punya 30 menit untuk pergi ke rumah sakit dan meminta maaf kepada Caleb. Dan kau akan melayaninya sepenuh hati sampai dia keluar dari rumah sakit. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesalinya. Wajahku suram. Aku mengambil beberapa bungkus mustard pedas dari kulkas dan menuju ke rumah sakit. Dalam perjalanan, aku berjanji pada diriku sendiri. Jess, ini kesempatan terakhirmu. Jika ini tidak berhasil, maka kau hanya mempermainkanku dan aku sudah selesai. Kita sudah berakhir. 30 menit kemudian, aku tiba di rumah sakit. Caleb sendirian di kamarnya, berbaring di tempat tidur dan bermain game di ponselnya. Aku berdiri di ambang pintu, dan ku dengar dia berbicara sendiri. Sistem, kau yakin goresan bodoh ini tidak akan meninggalkan bekas luka kan? Bagus, aku tidak akan melakukan hal seperti ini. Tapi kemajuanku untuk memenangkan hati Jessica Miller sudah macet selama berhari-hari. Aku mengerti, begitu aku menyingkirkan Ethan, sisa misi akan mudah. Aku tahu, kau memilihku karena aku sangat pandai berperan sebagai korban. Jangan khawatir, tunggu saja sampai dia datang. Kau akan lihat bagaimana aku menghancurkannya. Aku berdiri di sana membeku, rasanya seperti disambar petir. Itu nyata, hanya saja bukan kutukan. Dia dikendalikan oleh sistem sialan. Kau di sini. Suara dingin Jess datang dari belakangku. Aku mendongat, mataku penuh rasa iba padanya. Dia hanya balas menatapku, wajahnya seperti topeng batu. Apa yang kau tunggu? Masuk ke sana dan minta maaf. Aku benci cara dia berbicara padaku. Aku memeras isi bungkus mustard ke dalam mulutku. Panasnya menyengat.
dekat. Lalu aku meraihnya dan menciumnya. Dia melawan, tapi aku memegangnya erat, satu lengan melingkari pinggangnya, tangan lainnya menyelip di bawah kemejanya. "Ayo, bangun!" Aku berteriak dalam hati. Sadarlah, Caleb mendengar keributan itu dan keluar dari kamarnya. Dia melihat kami dan wajahnya memerah seperti buah plum. Aku menangkap ekspresinya dan merasakan gelombang kepuasan. Setelah 30 detik penuh, aku melepaskannya dan mundur. Caleb menyempitkan dirinya di antara kami, wajahnya gelap karena marah. "Ethan, kau serius? Memaksa mencium pacarku tepat di luar kamar rumah sakitku? Aku tidak akan malu." Dia berteriak, memastikan semua orang di lorong bisa mendengar. Dia ingin penonton. "Kau pikir Jika kau bertindak seperti babi menjijikan, kau tidak perlu meminta maaf." Dia mencibir. "Kau hanya iri karena Jess menyukaiku. Kau mendorongku, dan kau masih tidak menyesal. Apa kau tidak punya harga diri?" Orang-orang di lorong menatapku, mata mereka penuh dengan penghakiman. Beberapa orang yang tampak siap menjadi pahlawan mulai berteriak padaku. "Dasar psikopat, dia masih anak-anak dan sudah sebegitu bejatnya. Rekam di kamera, kita harus membongkar kedoknya. Jangan biarkan dia lolos begitu saja." Aku mengabaikan mereka semua. Perhatianku tertuju pada Jess. "Bangun, kumohon bangun. Aku akan diboikot oleh seluruh internet." Tapi Jess hanya berdiri di sana. Ekspresinya kosong. Wajahnya berganti-ganti antara ketidakpedulian yang dingin dan sedikit konflik. Lalu aku melihat air mata mengalir di pipinya. Dia menyeka mulutnya. Ekspresinya mengeras menjadi sesuatu yang sangat dingin. "Ethan, kau sudah keterlaluan." Hatiku hancur. Jess yang mencintaiku telah kalah. Matanya seperti es. Suaranya penuh dengan rasa jijik. "Hentikan permainan ini. Minta maaf sekarang." Aku tahu tidak ada gunanya untuk memperpanjangnya. Aku berbalik untuk pergi, tetapi Jess meraih lenganku. Suaranya seperti pecahan kaca. "Minta maaf." Aku tertawa getir. "Kau ingin aku meminta maaf, Vina? Tapi aku tidak akan meminta maaf untuk sesuatu yang tidak kulakukan." Lalu aku berputar dan menendang Caleb yang sedang bersandar di dinding tepat di dadanya. Dia terhuyung ke depan dan jatuh tersungkur ke lantai. Darah menyembur dari hidungnya. Para penonton tersentak. Suaraku terdengar sangat tenang. Nah, sekarang aku bisa meminta maaf. Sebelum Caleb sempat bereaksi, aku berbalik dan lari. Aku langsung pulang dan online. Bukan hanya dikutuk, dia menjadi target sistem seperti permainan. Pendekatan kita salah. Kutukan bukan bidang keahlianku, tetapi sistem adalah sesuatu yang bisa kutangani. Aku sudah membuat bot dan hack untuk game online sejak SMP, mengatur League of Legends untuk menghindari tembakan skill secara otomatis, membuat bot farming untuk MMO. Menyelipkan sedikit virus ke dalam hal ini seharusnya mudah. Larut malam itu, aku baru saja menelepon. Tapi aku terlalu asyik dengan penelitianku, aku melewatkannya. Sekitar pukul 4 pagi, aku mendengar suara di pintu depanku. Aku mengambil tongkat kayu dari kamar ibuku dan dengan hati-hati membuka pintu. Itu jas yang meringkuk di depan pintu lagi. "Astaga, apa yang kau lakukan? Kau mencoba membuatku terkena serangan jantung." Suaraku mengejutkannya hingga terbangun. Dia berkedip, matanya melebar, lalu menerjang ke pelukanku sambil terisak. "Ethan, apa yang akan kita lakukan?" Dia menangis. "Aku tidak bermaksud mengatakan semua itu kemarin. Aku mencoba melawannya. Aku benar-benar mencoba, tapi aku tidak bisa." Dia menatapku, matanya memohon. "Kau tidak akan menyerah padaku, kan? Kau tidak akan meninggalkanku." Aku memasang wajah tegas, ingin sedikit menggodanya. "Sejauh yang kutahu, kau dan Caleb bersekongkol dalam hal ini, hanya mempermainkan pikiranku." Dia segera mengangkat tangannya seolah-olah bersumpah. Aku bersumpah demi hidupku dan semua yang kumiliki. Aku menutup mulutnya dengan tanganku. Siapa yang tahu hal gila apa yang akan dia katakan? Seluruh situasi ini sudah gila, sebuah sistem hidup nyata. Lebih baik tidak menantang takdir dengan janji-janji sembrono. Melihat tanganku menutup mulutnya, dia pikir aku tidak mempercayainya. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Aku segera melunak. Oke, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Tapi kali ini kita lakukan dengan caraku." Suaraku mengeras. "Caleb sialan itu. Aku akan membuatnya menyesal pernah bertemu kita." Jess berkedip, bingung. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku mengeluarkan senjata rahasia yang telah kukerjakan sepanjang malam dari sakuku dan menyelipkannya ke dalam tasnya. "Bawa benda ini bersamamu 24/7 dan pastikan benda ini menyala." Dia mengambil kotak hitam kecil itu dan menatapnya dengan skeptis. "Benda ini akan berfungsi?" "Belum. Tidak akan." Aku menjelaskan penemuanku dan logika di balik perangkat itu. Selama Jess masih sadar, kotak itu tidak aktif. Tetapi begitu sistem mencoba mengambil kendali, kotak itu akan aktif, menciptakan pintu belakang ke jaringannya. Kemudian, aku bisa menyuntikkan virusku. Jess mengerutkan kening.
Tapi jika sistemnya begitu kuat, bukankah ia akan langsung mendeteksi virus di kotak kecilmu itu? Aku mengetuk-ngetuk bagian atasnya. Kau pikir aku sebodoh itu? Virusnya tidak ada di dalam kotak. Senyum perlahan menyebar di wajahku. Itu ada di bibirku. Lain kali aku menciummu, kamu hanya perlu mengalihkan perhatian sistem selama beberapa detik. Itu saja yang kubutuhkan. Apakah itu akan berhasil? Tanyanya. Lalu matanya berbinar. Mungkin kita harus mengujinya sekarang. Aku hanya mengangkat alis. Katakan saja, setelah percobaan kita, aku mendapatkan sesuatu yang eksplosif. Keesokan paginya di sekolah, semua orang menatapku. Aku tidak mengerti kenapa, sampai temanku Mark berlari menghampiriku dengan panik. Ethan, kawan, kamu jadi trending. Seseorang mengunggah video kamu menendang Caleb di rumah sakit. Sekarang ada di mana-mana. Semua orang mengira kamu seorang pengganggu yang kejam. Kudengar dia mengancam akan melaporkanmu ke polisi. Mark panik. Kenapa kamu kehilangan kendali seperti itu? Aku hanya mengangkat bahu. Dia membuatku marah. Apa yang harus kulakukan? Dan jangan khawatir, tambahku. Dia tidak akan menelpon polisi. Apa maksudmu dia tidak akan? Kata Mark dengan kesal. Dia memberitahu semua orang bahwa dia akan menelpon polisi jika kamu tidak meminta maaf. Pikirkan baik-baik. Aku sudah menjelaskan bahwa jika dia memanggil polisi, itu akan menjadi masalah hukum bagi kita berdua. Saat ini, dia pikir dia berada di atas angin. Dia tidak akan mengambil resiko. Soal hal-hal online itu, biarkan mereka bicara. Semakin besar kemarahan publik, semakin memuaskan pembalasan yang akan diterima. Aku punya buktinya. Ciuman percobaan kecil itu telah melakukan lebih dari sekedar latihan. Itu memungkinkan kotak hitamku untuk mengambil file log dari sistem. Sebuah file yang berisi rekaman sempurna dari setiap tindakan yang telah dilakukannya, termasuk Caleb yang berpura-pura jatuh dan menjebakku. Tepat sebelum upacara siang, teleponku berdering. Itu Jess. Suaranya dingin dan seperti robot seperti biasanya. Hukumanmu telah diumumkan ke seluruh sekolah. Ini kesempatan terakhirmu. Kau akan berdiri di depan semua orang dan meminta maaf kepada Caleb. Dan jika kau berani mencoba menciumku lagi, kau akan menghadapi konsekuensinya. Aku menghela napas setengah hati. Mengerti. Aku masuk ke kamar mandi dan menata rambutku di depan cermin. Lagi pula, aku akan menjadi bintang pertunjukan. Ketika aku sampai di auditorium, tempat itu penuh sesak. Bahkan kepala sekolah dan beberapa guru senior, orang-orang yang jarang terlihat, ada di sana. Saat aku masuk, setiap orang menoleh untuk melihatku. Aku hanya mengusap rambutku dan mulai berjalan menyusuri lorong menuju panggung. Jess sudah berada di sana, berdiri di samping Caleb, memegang lengannya dengan protektif. Ketika dia melihatku, matanya menjadi gelap. Sudah kubilang datang ke sini dan minta maaf. Ada apa dengan peragaan busana ini? Apakah ini caramu untuk menyesal? Aku hanya mendengus, melangkah ke panggung dan mengamati kerumunan. Jess sangat marah. Cukup, minta maaf sekarang. Aku menggelengkan kepala. Kalau begitu, aku tidak akan meminta maaf. Apa yang kau lakukan di sini? Itu pertanyaan yang sulit dijawab. Aku menoleh padanya dan tersenyum. Tentu saja, aku di sini untuk menciummu, dan sebelum dia sempat memprosesnya, aku melakukannya. Aku melingkarkan satu lenganku di pinggangnya, menggunakan tangan yang lain untuk memegang bagian belakang kepalanya, dan menciumnya. Aku tak berani mencoba menyelipkan tanganku di bawah bajunya kali ini. Mungkin karena 2 kali sebelumnya, dia mereaksi lebih cepat, mendorongku menjauh. Dari belakangnya, aku mendengar tawa mengejek Caleb. Masih mencoba itu, Ethan? Berapa kali harus kukatakan padamu, ciumanmu hanya membuatnya mual. Para guru di panggung tampak ngeri. Para siswa di penonton mulai bersorak dan berteriak. Untuk sekolah yang membosankan seperti sekolah kami, ini seperti menonton film superhero yang menjadi kenyataan. Tentu saja, ada banyak teriakan marah yang bercampur di dalamnya. Aku tak percaya Ethan Hayes adalah orang seperti itu. Tak tahu malu, dia seharusnya dikeluarkan karena ini. Aku mengabaikan mereka semua dan melakukannya lagi. Aku meraih wajahnya dan mulai menciumnya. Sebuah tindakan panik dan putus asa. Siapa yang tahu berapa banyak baris kode virus yang telah kuoleskan di bibirku? Itu bukan hanya ciuman, itu adalah serangan biologis dan teknologi. Seorang guru akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Kau menghentikan itu, lepaskan dia. Dia bergegas mendekat dan memisahkan kami. Ada apa denganmu? Gumamnya. Wajahnya memerah. Apakah ini yang kami ajarkan padamu? Memaksa dirimu pada seorang gadis? Apakah kau mempertimbangkan perasaannya? Pak, sebuah suara kecil ragu-ragu terdengar dari belakangku. Itu Jess. Dia melakukannya, katanya, suaranya jelas. Dia mendapat izinku.
Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Caleb yang selama ini menikmati pertunjukan dari pinggir lapangan menjadi pucat. Para siswa yang tadinya berteriak meminta kepalaku terdiam. Apa yang terjadi? Apa ini sinetron? Segitiga cinta? Serius? Wah, apakah ini pantas kita tonton? Jess memeluk leherku. Air mata mengalir di wajahnya. Ethan, kau berhasil. Kau luar biasa. Kepalan tangan Caleb terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia tidak mengerti bagaimana Jess tiba-tiba bisa lepas dari kendali sistem. Dan aku merasa seperti di puncak dunia. Aku memeluknya erat-erat di depan semua orang. Sesekali, aku menyelipkan ciuman kecil lagi hanya untuk mengunggah beberapa bagian virus lagi. Caleb masih mengomel di belakang kami. Jess, ada apa? Apa dia mengancammu? Diam. Jess kembali menunjukkan amarahnya. Jangan berani-berani bicara padaku. Dasar ular bermuka dua. Kau mencoba menjebak orang yang paling kucintai di dunia ini. Aku akan membuatmu membayar atas perbuatanmu ini. Dia telah memendam begitu banyak amarah. Sekarang dia akhirnya bisa melepaskannya, membelaku, dan menempatkan Caleb pada tempatnya. Para siswa mulai meneriakkan pertanyaan. Bahkan para guru tampak benar-benar bingung. Akhirnya, kepala sekolah bersuara. Apa maksud dari pertunjukan publik ini? Dan Tuan Hayes, mengenai insiden Anda menyerang Tuan Evans, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Aku tidak membantah. Aku hanya mengeluarkan ponselku. Kebenaran yang kalian semua cari ada di sini. Aku memutar video itu untuk kepala sekolah. Di layar, kau bisa melihat dengan jelas Caleb menjatuhkan diri ke tanah, lalu bangkit dan menunjukku. Buktinya tak terbantahkan. Ketika seseorang menjebakku dan mencoba merusak reputasiku, kataku, suaraku menggema di auditorium, apakah aku tidak boleh melawan balik? Dan tendangan di rumah sakit itu hanya membuatnya sedikit mimisan. Itu bukanlah cedera serius. Kepala sekolah menayangkan video itu di layar besar di belakang panggung. Seluruh sekolah menyaksikan seluruh kejadian itu. Perubahan sikap terjadi seketika dan mutlak. Orang-orang yang sebelumnya menuntut pemecatanku, kini menyerang Caleb. Caleb, mengapa kau menjebaknya? Apa yang ingin kau capai? Kau sakit jiwa, kawan.